Saya berangkat dari Pekanbaru tadi dari rumah jam 10. Sampai ke airport Sultan Syarif Qasim II menunggu pesawat terbang. Itu tidur saya. Bangun-bangun sampai Hang Nadim Airport. Begitu turun ditunjuk sama yang menjemput. Ustaz Somad, itu VVIP. Very very important person. Kita singgah, nggak lewat aja Pak Ustaz. Belum selesai VVIP. Langsung kami pun dijemput pulang. Setelah itu langsung ceramah di BP, pompang 1 jam. Habis itu turun, langsung kita ke pelabuhan Pak Ustaz. Langsung teknik, langsung ngobrol membahas tentang berbagai macam dengan Pak Bupati, dengan Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, dengan Bapak dan Lanal, dengan Bapak. Masya Allah, tabarakallah. Habis itu langsung makan, langsung kemari. Jadi kalau menurut teori kesehatan, saya ini sekarang 6L. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Ibarat baterai udah slow ini udah. Mestinya malam ini tak bisa tablik akbar. Mestinya tadi slow aja. Jamaah sekalian, marilah kita banyak ingat mati. Kenapa Ustaz semangat malam ini? Karena al-arwah junudun mujannadah. Roh itu seperti pasukan bala tentara. Tentara ketika di kamar di barak slow. Tapi kalau udah bertemu bersama para tentara, semangat dia. Semangat. Kenapa? Al-arwah junudun mujannada. Angkatan udara bercampur dengan angkatan laut, bercampur dengan angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, bercampur. Tapi begitu komandannya berkata, siap, gerak, dia pun semangat mencari yang seseragam, yang seirama dengan dia. Begitu juga dengan malam ini, kita sama-sama semangat. Saya pun bangkit semangat karena doa jamaah yang luar biasa ini. Kita bersama karena ada ruh di dalam jiwa. Di dalam badan Bapak ada ruh, di dalam badan saya ada ruh, di dalam badan Ibu ada ruh. Ruh kita inilah yang bertemu, bertatap muka, berjabat tangan. Itulah yang tak bisa diwakili oleh Facebook. Itulah yang tak bisa terwakili oleh grup WhatsApp. Itulah yang tak bisa terwakili oleh Instagram. Ini sekarang karena banyak alat komunikasi, orang tidak bersilaturahim. Saking banyaknya alat komunikasi, tiap hari ketemu di grup WhatsApp, tiap hari komen di Facebook, tiap hari ketemu di Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Akhirnya orang tak menyambung silaturahim. Dulu kalau ada anak orang lahir, selamat ya, semoga menjadi anak yang soleh. Kalau ada orang meninggal, Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afi. Kalau ada orang nikah, barakallahu lakum, apa kabar, selamat. Sekarang tak ada lagi silaturahim. Ada orang meninggal, langsung cari foto-foto lama. Oh, dapat alingkari merah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah kembali ke rahmatullah. Allah maafil lahu. Lalu yang lain komen, amin, 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 amin. Anakku baru lahir, langsung foto itu di copy, masukkan ke Facebook. Semoga menjadi anak yang soleh. Amin, 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 amin. Kalau beginilah kita tiap hari, tak pernah jumpa orang, lama-lama nanti waktu kita mati, tak dikuburkan orang, hanya dikirim orang doa. Amin, 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 amin. Alhamdulillah, di Pulau Kundur, orang masih bersilaturahim. Mana buktinya orang masih bersilaturahim? Nih, malam-malam. Malam apa ini? Malam Jumat. Orang datang bersilaturahim beramai-ramai. Jadi yang sekarang ini krisis kita adalah krisis silaturahim. Posting di Instagram, di komen orang. Posting di Facebook, di komen orang. Posting di Facebook itu serba salah. Di posting kita pakai perhiasan, pakai baju baru. Apa kata orang? Alah, pamer. Posting mobil baru, paling-paling kredit. Posting kita sedang susah. Aku sedang susah. Apa kata orang? Kawanku kemarin susah gini, 2 hari mati. Hidup ini tidak susah, hidup ini tidak sulit, hidup ini tidak payah. Yang payah itu adalah memikirkan cakap orang. Zaman dulu, kalau kita di rumah, kunci pintu, kunci jendela, kunci pagar, pikiran kita tenang, karena kita tak jumpa orang. Zaman sekarang, kunci pagar, kunci pintu, kunci jendela, kunci kamar, kita tetap di komen orang. Kenapa? Grup WhatsApp, Facebook, semuanya di komen orang. Sebelum tidur, nengok handphone, bangun tidur, nengok handphone, sedang tidur, nengok handphone. Tapi insya Allah kita semua selamat karena kita tetap menyambung tali silaturahim. Kalau Ustaz Somad ngejek-ngejek Facebook, ngejek-ngejek Instagram, ngejek-ngejek grup WhatsApp, buktinya malam ini direkam itu semua, kamera-kamera. Itu kalau kameranya besar, itu YouTube. Kalau kameranya kecil, TikTok. Itu buktinya pakai Pak Ustaz. Ini alat sama macam pisau, dipotongkan ke ayam, dipotongkan ke hewan kurban, maka dia menjadi baik.
Tapi kalau dipotongkan ke leher, ke urat nadi, kita akan mati bunuh diri. Facebook, Instagram, TikTok, kita pakai untuk dakwah, kita pakai untuk silaturahim. Setuju? Jamaah Pulau Kundur, Kabupaten Karimun mengenal Ustaz Somad. Ustaz Somad tak datang tiap tahun, datang 2 tahun sekali, tak datang tiap bulan. Tapi Ustaz Somad kami tengok tiap hari. Tiap hari kami nonton ceramah Ustaz. Di mana? Di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, share, and comment. Amin ya Rabbal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya nggak suka salawat yang pakai lagu-lagu itu Pak Ustaz. Ini Ustaz Somad udah 3 kali saya dengar salawat pakai lagu-lagu. Saya tak suka bersalawat berlagu. Tak usah pakai lagu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak usah pakai lagu. Saya tak suka salawat pakai suara-suara itu Pak Ustaz, mengganggu orang. Tak usah pakai suara. Yang penting bersedekah. Yang penting bersolawat. Ada orang lain kepala, lain isinya, lain kampung, lain tradisinya. Kalau di Pulau Jawa saya tengok memang solawat semua orang. Tapi di tempat kita jarang orang bersolawat di surau langgar musola, bersuara menyanyi-nyanyi. Dakwah Wali Songo, dilihatnya orang di Pulau Jawa suka menyanyi pakai gending, pakai gamelan, pakai gong. Di tempat kita suka memukul gendang, ada isinya gendang solawat. Marhaba ayyanur. Maka dengan berselawat, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan 10 kebaikan itu insyaallah. Wa utan anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 kesalahan. Mudah-mudahan pulang kita dosa-dosa kita lepas insyaallah. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Rupanya sudah jam 9:20. Tadi saya berdiri tadi pas saya tengok jam setengah 9. Sekarang udah jam setengah 10 kurang 10. Begitu cepatnya waktu berlalu kalau di depan orang yang hatinya bersih. Kalau di depan orang yang hatinya suntuk, lama kali terasa ceramah. Pernah Ustaz ceramah di depan orang hatinya suntuk? Pernah? Kapan? Menyambut buka puasa. Lama kali, macam habis baterai rasa jam. Terus saya tengok tiba-tiba, rupanya udah jam 9:20. Rupanya saya sudah berdiri di sini hampir 1 jam. Padahal saya rasanya baru bercerita ngobrol-ngobrol sedikit saja. Tapi kalau hati orang terbuka. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah matanya tajam menengok ke sana kemari? Apa yang Ustaz tengok? Saya mau menengok berapa yang udah menguap. Saya tidak selamanya ceramah 60 menit. Di beberapa tempat pernah 5 menit berceramah. Baru 5 menit. Keluar kuda nil. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaat daripada hari besar Islam, halal bihalal, nuzul Quran, menyambut tahun baru hijrah. Ini sekarang bulan Syawal, halal bihalal, Zulqa'dah melepas jamaah haji, Zulhijjah rapat panitia kurban. Kepada Bapak Ibu yang selama ini sudah iuran kurban, tolong lunasi kurbannya. Kalau tidak dia yang akan dikurbankan. Bagi yang sudah menyetorkan semuanya, ada pendapat? Silakan yang bagi ingin memberikan masukan. Rame lah ngasih masukan. Tolong saya masukkan Pak. Apa masukan dari Bapak? Tolong itu Pak, kalau bisa kulitnya, badannya, dagingnya kirim ke rumah. Kalau gitu Pak, Bapak bawa hewan kurban Bapak ini, potong sendiri, kuliti sendiri, makan sendiri, mati kok sendiri. Tujuan kita berkurban ini untuk berjamaah. Selesai hari kurban, kumpul lagi. Acara apa? Menyambut 1 Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Datang lagi Rabiul Awal, Maulid Nabi, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Isra, Mi'raj, Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, menyambut bulan suci Ramadan, kumpul lagi. Hampir tidak ada bulan itu yang kosong daripada pertemuan. Siapapun ustadznya datang. Ustadz nggak penting, yang penting datang, meriahkan syiar. Siap datang. Dari bunyinya tak siap.
Datang aja. Kunci ngaji itu cuma 4. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sedikit, tidurkan. Berat kali mantanku Pak Ustaz. Kutengok Ustaz tadi bercabang kadang-kadang 3. Tidurkan. Belum pernah saya marah, ceramah, marah nengok orang tidur. Ini kenapa main tidur saya? Belum pernah. Coba dengar. Belum pernah. Malah kalau saya ceramah ada orang tidur, itu saya semakin yakin bahwa saya sudah berhasil menenangkan hati dan jiwanya. Majlis jamaah kaumun, sekelompok orang berkumpul. Yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke hati mereka. Wasyiyat bihimur rahmah, mereka dapat rahmat kasih sayang Allah. Hafat bihimul malaika, mereka dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman inda, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Kita yang hadir malam ini insyaallah dibanggakan Allah kepada para malaikat. Wahai malaikat, ya. Apakah mereka tadi malam berkumpul? Mereka berkumpul. Ramai mereka berkumpul. Ramai mereka berkumpul. Apa yang mereka saksikan? Wasitnya salah waktu sepak bola. Bukan. Mereka berkumpul karena berselawat kepada nabimu. Mereka berkumpul karena berzikir menyebut namamu ya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Amin ya Rabbal. Kenapa kami mesti datang hari besar Islam? Membangkitkan semangat, menguatkan dengan ramainya jamaah, bangkit semangat kita, menyambung silaturahim, membangkitkan ekonomi umat. Apa iya dengan tabligh akbar itu ekonomi umat bangkit? Jelas bangkit. Berapa balon laku malam ini? Belum lagi yang makan, yang minum, lampu kelap-kelip semua. Makanya Bapak Ibu semua sebelum pulang dari sini belanja, habiskan semua es cendol, es doger, es bandung semua, habiskan semua. Kenapa? Karena niat kita bukan hanya sekedar makan, tapi membangkitkan ekonomi umat. Tolong kalau belanja ke warung tetangga, belanja ke kawan, belanja ke umat, belanja ke jamaah, jangan menawarnya macam membunuh. Ini banyak orang nih kalau udah pergi ke restoran mahal, tak ada main tawar-tawar. Bapak, ini kembaliannya 50.000, ambil aja. Tapi kalau belanja di tempat kawan, saudara, tetangga, menawar minta ampun. Ini berapa? 5.000, 2.000 ya? 3.000 pun kau tawar. Makanya kalau ada tetangga model begitu, Bu, ibu jualan ikan, jualan ayam, jualan ubi, jualan kangkung, ditawarnya, berapa seikat? Alah udah layu, 2.000 aja. Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Aku ke dapur bentar. Mengambil apa? Mengambil pisau, kau bunuh aja. Bunuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan tabligh akbar bertemu, berjumpa, bertatap muka. Dengan tabligh akbar tersambung silaturahim, tangan berjumpa dengan tangan. Mamin muslimaini, 2 orang muslim yang taqiyani berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma, lepaslah dosa-dosanya. Allah, Ustaz Somad itu ngomong hanya jabat tangan. Tadi saya menjabatkan tangan, tak ada diulurkannya. Anak gadis. Mana boleh? Allah, Ustaz Somad itu katanya nggak boleh salaman sama anak gadis. Itu kami tengok di rekaman, dia salaman sama perempuan, nenek-nenek. Ada aja alasan Ustaz Somad ini. Dicucukkan, ditusukkan paku dari api neraka ke tapak tanganmu. Khairun, lebih baik min antamus sayada mara'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Apa isi dari tabligh akbar? Isinya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Isinya amar ma'ruf nahi munkar. Ramaikan sholat berjamaah, hidupkan ekonomi umat, bangkitkan semangat. Kenapa Ustaz semangat betul malam ini? Saya semangat karena ada pejabat-pejabat kita yang masih diberikan Allah kesempatan untuk beramal soleh. Ada bapak polisi, pakai pistolmu, pakai seragammu untuk nahi mungkar. Setuju? Dengan seragam, dengan pistol, tak perlu pakai ayat, tak perlu pakai hadis, tak perlu tabligh akbar, tak perlu pakai mikrofon, tak perlu pakai suara menggelegar. Pak polisi, cukup dengan baju seragammu, cukup dengan pistol. Kau tak usah baca ayat. Ada orang laga ayam, silakan laga ayam, silakan. Nah, aku pecahkan kepala kau. Mumpung pistol besi masih ada, jangan nanti setelah pistol besi ditarik negara, seragam tak ada lagi, alhamdulillah datang ke Ustaz Somad, saya mau berdakwah Pak Ustaz. Pistol besi ada Pak, cuma tinggal pistol air lagi Pak Ustaz. Lautan kita keliling pulau-pulau ini, lautan semuanya. Siapa yang menjaga teritorial batas negara dari penjajahan, dari penyamun, dari perampok, dari narkoba? Angkatan Laut. Kita doakan Pak dan Lanang tetap menjaga NKRI insyaallah. Takbir. Kenapa Ustaz bertakbir? Untuk ngetes jamaah masih hidup atau udah? Secara saya kalau ceramah, kalau saya mendengar masih ada suara takbir, itu biasanya saya lanjutkan. Paling kalau begitu bunyinya ya agak-agak 2 jam lagi lah kira-kira. Tapi kalau pas saya pancing takbir, Allahu Akbar. Itu habis 2 menit. Demikianlah tahu saya ini saya sampaikan. Bayangkan
Mereka dari Kalimantan ditugaskan di Kepulauan Riau, dari Sulawesi ditugaskan, anak istri sekolah sana tak dipindah, di sini dia menjaga. Kita doakan imannya jadi kuat, amin. Apa yang mereka cari? Gaji. Kita tahu sendiri bagaimana pegawai negeri dari negara. Apa yang mereka harapkan? Dengan dia menjaga batas negara, batas orang tidak mengirimkan narkoba, dengan pencurian minyak di tengah laut, penyelundupan, dia sudah menjaga Indonesia, maka itu bernilai amal soleh insya Allah. Kalau mati, mati syahid. Mudah-mudahan Allah menjaga semua insya Allah, amin ya Rabbal. Bapak Bupati, Bapak Sekda, mereka masih punya jabatan. Mumpung ujung jari masih memegang tinta, tinta tanda tangan masih laku, pakai membangun pondok pesantren, pakai membangun asrama, pakai membangun masjid. Betul? Jangan nanti ketika udah tak ada, baru datang sosokan, apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih tintanya masih lagi? Udahlah Pak, istighfar aja lah banyak-banyak Pak. Malaikat maut udah sampai di pelabuhan nih Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita insyaallah, amin. Ketika jabatan tanda tangan masih berlaku, masih ada kekuasaan, pakai membangun pondok pesantren, mengalir pahala. Saya mau setelah tablik akbar, maka tuan-tuan guru kita, buya-buya kita, alhamdulillah Ustaz Abdul Somad, pejabat-pejabat, masyarakat, orang-orang kaya datang ke pesantren. Apa yang mereka tanya Buya? Mereka nanya berapa kelas lagi yang belum, berapa asrama yang belum, berapa masjid yang belum, berapa batu bata, berapa semen, berapa AC, berapa kipas angin, berapa toilet. Mereka mau bantu, enggak, nanya aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini semua akan mimda tema taya bawati. Yang bisa ngejabati udah tua. Anak sekarang mana tahu? Kita ini semua akan mati. Pejabat? Ada orangnya, jangan kuat-kuat. Polisi? Ada orangnya, berani. Tentara? Ustaz? Lebih kuat pula lagi. Akhirnya kehidupan ini hanya sepotong kenangan. Tinggalkanlah kenangan yang baik-baik. Itu masjid yang di tepi laut itu siapa yang membangun? Bapak Fulan. Mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah, amin. Itu pondok pesantren siapa yang mensupport? Bapak Fulan. Anak-anak dari mulai jam 3 malam tahajud sampai sholat subuh berjamaah, membaca menghafal Quran sampai petang, sampai malam jam 10 baru tidur. Mengalir pahalanya sampai hari kiamat, amin ya Rabbal. Saya tak ada jabatan Pak Ustaz, tak ada jabatan, ada harta. Harta tolongkan. Saya tak ada harta Pak Ustaz, harta tak ada lisan berzikir. Berzikir pun tak bisa Pak Ustaz. Pergi ke tepi laut. Maksudnya Pak Ustaz, masuk kau menjadi makanan hiu. Tidak ada manusia yang tidak diberikan Allah potensi. Kita tinggal membaca saja apa yang ada dalam diri kita. Tak punya harta, tak punya jabatan, tak punya kuasa. Bangun malam tahajud, munajat, berdoa kepada Allah. Tak bisa saya lama-lama tegak berdiri Pak Ustaz, bersakitan tulang kaki saya Pak Ustaz. Duduk, tak bisa duduk Pak Ustaz. Berbaring, baca Quran. Baca Quran pun tak bisa Pak Ustaz. Nampak titik batu kadang-kadang 3, kadang-kadang 2 Pak Ustaz. Tutup mata berzikir, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha. Tak bisa bersuara Pak Ustaz, dalam hati aja. Ayul amal khairun. Apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Aku tak bisa bersedekah karena tak ada harta. Aku tak bisa menolong agama Allah dengan tanda tangan karena aku bukan penguasa, aku bukan polisi, aku bukan tentara, aku bukan pejabat, aku rakyat jelata. Dengan apa amal yang paling baik? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia. Walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah, bizikrillah, menyebut Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Pak Ustaz, tolong kasih saya zikir doa. Kenapa Pak? Bini saya merepet aja Pak Ustaz. Tak usah dilawan, nikmati saja. Bapak yang merasa mendengar menderita, mendengar repetan istri, tanyakan sama orang yang mau menikah berkali-kali ditolak, yang tak jadi-jadi nikah.
Atau dia pernah nikah, istrinya meninggal, sekarang belum juga dapat jodoh. Itu dia berdoa sama Allah, ya Allah, andai kau kirim tukang repet 24 jam tak apa-apa, asalkan bebini. Iya Pak Ustaz, tapi nggak tahan nanti saya mendengarnya. Tak usah didengarkan, sibukkan dengan zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kuat suara dia, kuatkan pula. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Abang, inilah aku merepet, aku kenyang mendengar abang berzikir terus. Aku menikmati dek, kau kan bidadari surga. Kalau memang aku bidadari surga, kenapa aku gemuk bang? Kau bidadari surga, tapi diturunkan Allah di rumah makan. Kenapa lah mesti dilawan dengan sumpah serapah, caci maki? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak Ibu semua yang hadir ini keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya soleh dan solehah. Kundur, pulau yang diberkahi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kabupaten Karimun, kabupaten yang diberikan pemimpin yang adil dan amanah insyaallah, yang cinta kepada agama Islam, yang membangun masjid, menolong pondok pesantren. Tiap hari kita berdoa, la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami. Mudah-mudahan Kabupaten Karimun diberikan pemimpin yang takut pada Allah dan sayang kepada rakyat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis, Masya Allah, rupanya sudah jam 9:40. Ini sudah melanggar kode etik. Lewat 60 menit. Ini kira-kira kalau saya tambah 1 jam lagi masih sanggup? Bapak masih tahan? Aku tak sanggup. Ini pulang mau tidur, besok subuh pengajian di masjid. Jangan lupa hadir ke Masjid Islamic Center Hijir Ismail. Tapi gasnya jangan laju, karena aku tengok itu tepi laut. Cantik masjid itu luar biasa. Saya terus terang, sholat di Masjid Hijir Ismail itu memang jangan sampai menengok ke depan. Kalau sholat di Masjid Hijir Ismail itu tolong jangan mata menengok ke depan, betul-betul menengok ke tempat sujud. Karena kalau menengok ke depan, cantik kali ukirannya. Luar biasa cantik, bagus masjid itu. Karpetnya tebal, AC-nya dingin. Insya Allah kita akan jumpa subuh esok, insya Allah. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita baik dunia, baik di akhirat, selamat dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, aliran sesat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.